Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, insya Allah kita akan bahas lagi teman-teman tentang masa setelah teman-teman lulus dari sekolah. Kita akan bahas tentang dunia perkuliahan, dunia pasca sekolah. Dunia perkuliahan ini nggak jauh beda nih teman-teman, sama ketika teman-teman ada di sekolah. Kalau teman-teman di sekolah itu ada ekstrakurikuler ya, atau ekskul, teman-teman kan nih di Rohis juga ikut ekskul nih ya. Pas ente ikut ekskul, itu kan biasanya ada namanya organisasi, gitu kan. Di Rohispol teman-teman ada organisasi. Teman-teman ada yang jadi ketua Rohis, ada yang jadi ketua keputrian, ada yang jadi BPH, ada yang jadi staff. Intinya ada organisasi. Gitu. Sama teman-teman, di kampus pun itu ada organisasi. Ada banyak banget organisasi yang bisa teman-teman ikutin. Gitu. Kalau ekskul di kampus itu namanya biasanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Gitu. Ya bahasa sekolahnya ekskul lah kalau di teman-teman. Di kampus itu ada OSIS-nya juga. Namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan ada MPK-nya juga. Kalau di kampus namanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Atau kalau teman-teman mungkin lebih familiarnya dengan nama DPR gitu ya. Kalau DPR kan di tingkat negara tuh. Kalau di tingkat kampus namanya DPM. Atau ada nama lain biasanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Gitu teman-teman. Nah di sini Anda pengen bahas tentang orang-orang yang akan memegang kepemimpinan di organisasi-organisasi yang ada di kampus atau di UKM-UKM ya, ataupun lebih spesifiknya di BEM dan DPM yang ada di kampus. Teman-teman, kalau kita bahas tentang organisasi atau kepemimpinan, banyak orang yang ketika ada di kampus, yang dulunya dia semangat tuh buat ikut Rohis, buat mentoring, buat jadi ketua Rohis, buat jadi ketua keputrian. Tapi ketika ada di kampus, dia itu males gitu ya. Banyak alasan itu, entah karena belajarnya capek, entah karena pulang pergi, jadi perjalanan jauh. Tapi ada aja alasannya itu males gitu. Capek organisasi emang bisa bikin apa sih pas kerja? Capek organisasi emang ngasihin apa? Ya mungkin emang enggak teman-teman. Di antara dua ini mungkin emang enggak. Tapi teman-teman, ada satu hal penting yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman itu lulus dari sekolah dengan pemahaman yang udah abang-abang ente kasih atau mbak-mbak ente kasih selama ente ada di Rohis, yaitu teman-teman adalah dai sebelum apapun. Gitu. Teman-teman akan menyebarkan kebaikan, akan menyebarkan nilai-nilai keislaman, terlepas dari teman-teman sebagai siswa atau mahasiswa. Teman-teman tetap adalah dai. Dan ketika teman-teman memutuskan untuk teman-teman itu memilih join nih di UKM atau di organisasi yang ada di kampus, maka tugas teman-teman di situ bukan cuma belajar sebenarnya, tapi berdakwah. Nggak harus teman-teman ada di lembaga dakwah baru teman-teman dakwah, enggak. Teman-teman ada di BEM, ada di DPM, ada di klub karate, ada di klub apalagi silat, ada di klub macem-macem lah ya. Terlepas dari apapun itu, teman-teman tetap adalah dai gitu. Teman-teman tetap berdakwah. Dan yang mau aneh concernin, yang mau aneh fokusin adalah teman-teman, banyak di antara kita, banyak di antara orang-orang yang udah mentoring dan ketika masuk kampus, itu ketika dia ada di kampus sekedar ikut organisasi aja itu udah males gitu ya. Kalaupun dia nggak malas nih, ketika dia lanjut organisasi lagi ke tahun-tahun berikutnya, ketika sudah masuk masanya dia harusnya ya berkontestasi dalam pemilihan jadi ketua BEM atau ketua DPM, dia nggak mau gitu, dengan alasan bang, ani nggak berkapasitas, bang ani nggak sanggup, abang ani nggak mau, capek gitu. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau bukan ente, terus siapa yang jadi ketua BEM? Cuman ada dua orang kemungkinannya di dunia ini teman-teman. Orang baik dan orang yang jahat. Gak baik. Semua kepemimpinan, kalau dia gak dipegang sama orang yang baik, gak mungkin dia bakal dipegang sama orang yang di tengah-tengah teman-teman. Cuman ada dia baik dalam memimpin atau enggak gitu. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk malas megang kepemimpinan itu, memilih untuk gak mau mengambil bagian baik dari kepemimpinan itu, maka itu akan dipegang oleh orang-orang yang gak baik. Maka itu akan dipegang oleh orang-orang yang mungkin akan berniat jahat, entah buat orang lain ataupun buat organisasi itu sendiri teman-teman. Itu yang harus teman-teman pikirin. Karena hidup ini gak sekedar cuman teman-teman, aduh capek bang, aduh ini bang, enggak teman-teman. Tapi teman-teman harus mikirin, kalau bukan aneh yang megang, lalu siapa yang akan megang gitu. Maka teman-teman,
ketika teman-teman diarahkan atau teman-teman nanti masuk kampus, jangan sampai teman-teman jadi orang-orang yang malas untuk memegang kepemimpinan yang ada di kampus. Jangan sampai teman-teman memilih untuk gue nggak mau jadi ketua BEM, gue nggak mau jadi ketua DPM, gue nggak mau jadi ketua lembaga dakwah, baik di tingkat kampus ataupun fakultas. Jangan sampai teman-teman jadi orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau bukan teman-teman yang megang, terus siapa? Teman-teman emang rela ketika yang megang ketua BEM adalah orang homo? Mau? Atau teman-teman rela ketika yang megang ketua DPM adalah orang-orang nggak homo sih, tapi dia pengen nih buat melegalkan LGBT? Teman-teman rela nggak? Kalau aneh sih nggak rela ya. Kalau teman-teman rela ya terserah. Tapi aneh nggak nyaranin buat teman-teman rela, karena teman-teman adalah dai sebelum apapun. Itu tetap jadi kewajiban teman-teman untuk mengamankan nilai-nilai Islam yang ada di kampus. Gitu. Maka ketika nanti teman-teman ada di kampus, ingatlah teman-teman harus mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin di sana, untuk jadi pemimpin dimanapun itu. Ambil bagian, jangan sampai teman-teman melepas hal itu dan membiarkan orang yang jahat yang mengambil kepemimpinan itu. Kalau bukan orang baik yang megang, pasti orang yang jahat yang megang, teman-teman. Gimana caranya teman-teman memastikan bahwa orang yang megang itu baik? Sementara teman-teman tahu, teman-teman ada di posisi udah mentoring, udah tahu mana yang baik, mana yang belum, gitu. Mana yang baik, mana yang enggak, mana yang halal, mana yang haram. Teman-teman udah tahu dan udah mempraktekannya. Tapi teman-teman malah ngebiarin orang lain yang dia belum memiliki nilai-nilai keislaman yang lebih baik dari teman-teman, yang mungkin dia masih dalam proses perjalanan hijrah, atau mungkin dia memang masih belum dapat hidayah, tapi dia malah yang memegang tampuk pemimpinan yang ada di kampus. Teman-teman harus paham bahwa ini adalah bagian dari dakwah. Teman-teman harus ingat bahwa teman-teman dai sebelum apapun. Persiapkan diri teman-teman dari sekarang, persiapkan skill teman-teman dari sekarang. Jangan sampai ketika nanti teman-teman ada di kampus atau teman-teman berkecimpung pasca kampus pun, dan teman-teman dihadapi oleh pilihan untuk teman-teman bisa nih mengambil kepemimpinan ini, dan teman-teman gak mengambil itu dengan alasan, bang, aneh belum siap, kapasitas aneh gak mampu bang. Kalau kayak gini yang salah siapa? Ya salah ente. Kenapa ente gak siap-siap? Gitu. Makanya ente harus siap-siap dari sekarang. Gitu. Ketika kapasitas teman-teman bertemu dengan kesempatan teman-teman, maka itu barulah akan menjadi suatu hal yang hebat, yang mungkin dari situ akan menghasilkan banyak pahala yang teman-teman gak nyangka. Yang mungkin itu yang nanti akan memasukkan teman-teman, masukin kita ke surga. Itu. Maka persiapkan diri teman-teman dari sekarang, persiapkan kepemimpinan teman-teman dari sekarang, latih cara bicara teman-teman dari sekarang, biar teman-teman ketika masuk kampus, teman-teman udah siap untuk memegang kepemimpinan yang ada di kampus. Bukan ngelempar-lempar lagi, bukan nunggu orang lain lagi, tapi siap. Ketika diminta, oke, siap, gas. Gitu. Teman-teman aja kan ngerasain kalau misalnya, aduh, kok presiden gue gini, gitu kan? Kok DPR gue gini, kok menteri gue begini. Nah, kenapa nggak teman-teman yang maju? Oh bang, aneh kan belum siap. Nah, kenapa teman-teman belum siap? Itu masalahnya di situ. Jadi persiapkan diri teman-teman. Pesan aneh, teman-teman mulai minta belajar sama mentor teman-teman dari sekarang. Cara memimpin tim dengan baik, cara bicara yang baik. Coba teman-teman pelajari dari mentor teman-teman. Segitu aja dari aneh. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan aneh berharap ketika teman-teman masuk kampus nanti, teman-teman akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di sana, akan mengislamkan banyak orang di sana, atau akan membuat banyak orang yang di sana itu mendapatkan hidayah gitu ya, lewat teman-teman atas izin Allah, dan itu akan menjadi pahala jariah atas usaha yang udah teman-teman lakuin. Anda menunggu hal itu. Tapi jangan sampai dengan beralasan dakwah teman-teman jadi lama lulus. Jangan sampai dengan alasan dakwah teman-teman jadi bermalas-malasan untuk kuliah, ya. Jangan sampai dengan alasan dakwah ya teman-teman jadi nggak ngerjain skripsi, ya. Itu alasan. Jangan mau kambing hitamkan dakwah gitu. Karena buktinya aneh lulus tepat waktu nih. Aneh lulus nggak lama-lamain dan aneh dakwah juga ya. Ya tapi intinya jangan sampai teman-teman mengkambing hitamkan dakwah gitu ya. Alhamdulillah fala takuna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah,